Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku di mana saja berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Apakah di tempat sahabatku semuanya sudah PPKM level 1 juga? Semoga kondisi membaik ini berlangsung untuk semua wilayah, termasuk di tempat para sahabat-sahabat semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan channel Info D1, berbagi tiada henti, mengabarkan dan mencerdaskan. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah menyediakan berbagai derajat surga bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya surga mempunyai 100 derajat yang Allah berikan kepada para mujahidin di jalannya. Jarak antara 2 derajat surga seperti langit dan bumi. Dan jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena itulah surga yang pertengahan. Di atasnya ada Arsy Ar-Rahman, dan dari sana akan terbit sungai-sungai surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Ummu Rubai binti Al-Bara dan dia adalah Ummu Harisah bin Suraqah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, ceritakanlah kepadaku tentang Harisah yang syahid pada peperangan Badar karena terkena panah misterius. Bila ia di surga, maka aku akan bersabar. Tapi bila tidak demikian, maka aku akan menangis." Rasulullah bersabda, "Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya ada banyak surga yang Allah sediakan, dan putramu telah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya ahli surga itu akan dapat saling memandang antara penghuni kamar yang ada di atas mereka, sebagaimana mereka bisa saling memandang bintang yang bercahaya di langit dari timur dan barat untuk menunjukkan kelebihan di antara mereka." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itulah tempatnya para nabi yang tidak akan dapat dicapai oleh selain mereka." Rasul bersabda, "Tentu, demi zat yang diriku ada di tangannya, dan juga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan utusan-utusannya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku yang dirahmati Allah, seorang pemuda datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri, lebih aku cintai dari keluargaku, dan lebih aku cintai dari anakku. Dan sesungguhnya aku bila berada di dalam rumah, kemudian aku mengingatmu, aku nyaris tidak sabar sampai aku bisa menemuimu dan dapat melihat wajahmu. Dan bila aku mengingat kematianku dan kematianmu, aku tahu bahwa engkau akan masuk surga bersama para anbiya. Sedangkan aku, bila masuk surga, aku takut tidak dapat melihatmu di surga." Rasul tidak menjawab perkataan pemuda itu sampai Jibril turun dengan membawa ayat, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang memperoleh nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, dan merekalah sebaik-baiknya teman." Surat An-Nisa ayat 69, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Berkata Shalih Al-Barad, "Aku bertemu dengan Ibnu Aufa setelah beliau wafat. Aku mengatakan padanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Apa yang dikatakan kepada Anda dan apa yang engkau katakan?' Ibnu Aufa menjawab pertanyaanku. Aku bertanya lagi, 'Apa yang dilakukan Allah kepadamu?' Ia berkata, 'Allah mempersilahkan kepadaku dengan kemurahan dan kemuliaannya.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana dengan Abu Ala bin Yazid, saudara dari Matraf?' Ia menjawab, 'Ia berada di derajat yang paling tinggi.' Aku berkata, 'Amal apa yang paling bernilai yang kalian lakukan?' Ia menjawab, 'Tawakal dan pendek angan-angan.' Ar-Ruh
Ibnul Qayyim. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika Muhammad Ibnu Sirin wafat, banyak sahabatnya yang sangat bersedih. Kemudian ada sebagian mereka yang melihat Ibnu Sirin dalam mimpi dalam keadaan sangat baik. Ia mengatakan kepada Ibnu Sirin, "Wahai saudaraku, aku telah melihatmu dalam keadaan yang membuatku bahagia. Bagaimana kondisi Hasan al-Basri?" Ia menjawab, "Al-Hasan berada di atasku sebanyak 70 tingkatan." Ar-Ruhul Ibnul Qayyim. Demikianlah sahabat-sahabatku, semoga menjadikan kita bersemangat untuk berlomba-lomba menuju surga tertinggi yang akan dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.